Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, guru dan karyawan SD Serada Santo Petrus, dan Bapak Ibu orang tua murid serta anak-anak yang Bapak kasihi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama keluarga besar SD Serada Santo Petrus mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita masing-masing di dalam keluarga kita. Dan semoga di tahun 2021 ini Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kita. Kami juga berdoa dan mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk pembangunan SD Serada Santo Petrus agar semuanya diberi kelancaran dan kemudahan sehingga semua indah pada waktunya. Demikian sambutan saya. Dan selamat mengikuti ibadat syukur Natal dengan khidmat. Salam AMDG. Ya, Bapak Ibu, orang tua murid dan anak-anak SD Serada Santo Petrus, sebelum kita memulai ibadat syukur perayaan Natal bersama, kita awali dengan lagu pembuka, yaitu Hai Dunia Gembiralah. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah SD Serada Santo Petrus, Bapak Wakil Kepala Sekolah, para guru karyawan SD Serada Santo Petrus, para orang tua murid, serta para siswa-siswi yang terkasih. Hari ini kita akan merayakan ibadat syukur perayaan Natal dan Tahun Baru. Semoga apa yang kita doakan pada hari ini dapat dikabulkan oleh Tuhan, dan semoga Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada perayaan ibadat syukur pada hari ini. Marilah kita awali ibadat syukur hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dengan hati yang penuh sukacita, kita berkumpul di sini untuk mengungkapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya pada perayaan ibadat syukur atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan Tahun Baru. Semoga di dalam perayaan ibadat syukur secara virtual ini kita semua semakin dikuatkan sebagai seorang pendidik, dan untuk para orang tua murid SD Serada Santo Petrus selalu diberikan kesabaran dan kesehatan dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah, serta para anak-anak sekalian yang merayakan ibadat hari ini semakin semangat dalam belajar seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Oleh sebab itu, marilah kita menyadari kekhilafan kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, di hadapan Tuhan, agar ibadat syukur kita berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudari terkasih, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, Engkau sangat mengasihi dunia, sehingga mau memberikan anak tunggal-Mu untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut. Bantu kami yang menunggu kedatangannya dan menuntun kami menuju kebebasan sejati. Kami meminta ini melalui Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah Ia berpisah dari mereka, Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendiri di darat. Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Ia naik ke perahu, mendapat mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari ini kita mendengar kisah Injil yang sangat menarik. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Ia menyuruh orang banyak yang sudah kenyang itu pulang. Para muridnya juga mendahuluinya ke seberang. Yesus sendiri menggunakan kesempatan untuk pergi ke bukit dan berdoa.
Ia tentu bersyukur atas segala sesuatu yang sudah dilakukannya, termasuk mujizat 5 roti dan 2 ikan. Para murid yang sedang berlayar sendirian tanpa Yesus itu mengalami angin sakal. Kita perlu tahu bahwa Danau Galilea yang panjangnya 21 km dan lebarnya 11 km itu letaknya juga cukup rendah, sekitar 495 meter di bawah permukaan Laut Tengah. Dengan demikian, angin dari daerah pegunungan, termasuk dataran tinggi Golan, akan membuat pusaran-pusaran tertentu di Danau Galilea, sehingga danau itu kadang-kadang bisa mengamuk dan membahayakan para nelayan. Para murid Yesus yang pernah menjadi nelayan di tempat itu merasa ketakutan. Sambil mendayung perahu, mereka di tengah laut, mereka mengalami amukan angin sakal. Pada saat itulah Yesus berjalan di atas air. Dia pura-pura hendak melewati mereka. Dan dalam ketakutan, Yesus menyapa dengan perkataan yang meneguhkan mereka semua. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus menyapa mereka ketika mereka dalam ketakutan karena angin sakal yang mengguncang perahu mereka. Yesus naik ke perahu, angin pun reda, dan para murid tercengang, bingung, sebab Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Angin sakal saja takluk pada Yesus. Saya membayangkan bahwa dunia kita ini serupa dengan sebuah bahtera yang sedang berada di tengah laut dan diterpa angin sakal COVID-19. Ada ketakutan umat manusia yang mencekam seperti yang kita sedang mengalami bersama saat ini. Kita semua seakan berteriak ketakutan, dan ada yang betul-betul berteriak karena COVID-19 ini sedang berada di depan pintu, sedang membahayakan kita semua. Benar-benar sebuah ancaman yang sangat serius bagi umat manusia saat ini. Saya juga membayangkan gereja kita itu sedang mengalami teriakan-teriakan yang sama untuk memohon kehadiran Tuhan. Ini benar-benar penderitaan yang sangat dahsyat bagi kita semua dan juga bagi dunia. Ini adalah sebuah realitas kita bersama, sebuah angin sakal zaman now. Pengalaman ini memang menakutkan, tetapi menjadi kesempatan untuk membantu kita mengintrospeksi diri dengan pertanyaan ini. Apakah kita benar-benar membutuhkan Tuhan? Para murid Yesus pergi sendirian dan mereka merasa bahwa dengan pengalaman sebagai nelayan, mereka dapat menaklukkan angin sakal di danau. Ternyata, hanya ketika Yesus hadir, maka angin sakal menghilang dan danau menjadi tenang. Mereka tidak takut lagi. Kita tidak boleh mengandalkan diri dengan kekuatan manusiawi kita. Pada saat ini kita butuh Tuhan untuk berbicara dan menyatakan dirinya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Supaya angin sakal zaman now ini, yakni COVID-19 ini, bisa lenyap. Semakin kita mengandalkan diri, semakin berjatuhan korban, sebagaimana pengalaman umat Israel di padang gurun dalam kisah ular tedung. Semakin kita mengandalkan Tuhan, maka angin sakal zaman now, yakni COVID-19 ini, bisa hilang. Sungguh kita membutuhkan Tuhan dan kuasa-Nya. Kita belajar supaya jangan terlampau mengandalkan diri kita sendiri
dan mengabaikan Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami sudah memasuki tahun yang baru, yakni 2021. Kami semua masih diselimuti oleh ketakutan akan bahaya pandemi COVID-19. Bantulah kami, supaya dengan kuat kuasa-Mu saja, kami dapat luput dari bahaya COVID-19. Laksana angin sakal zaman now ini. Kami tetap percaya bahwa di masa yang sulit sekalipun, Engkau pasti akan datang dan menenangkan kami. Sebagaimana Putra-Mu Yesus Kristus sendiri berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami dan lindungilah kami. Amin. Setelah kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita lanjutkan doa syahadat aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah Bapa Allah yang Maha Kuasa. Dari situ Ia datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan doa umat. Pada perayaan ibadat Natal dan Tahun Baru ini, marilah kita melambungkan syukur dan pujian kepada Allah yang dengan gembira mendengarkan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, bebaskan kami dari kejahatan dengan berkat yang dibawa oleh kelahiran Yesus. Dan ajarkan kami untuk bergembira dengan hati yang jernih, membawa pikiran bersyukur, memaafkan dan mengampuni. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami Komplek Dadang akan melakukan pembangunan gedung baru. Berikanlah kelancaran dalam proses pembangunan tersebut. Dan lindungilah para pekerja supaya tetap diberi kesehatan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk PMB Strada Santo Petrus, berikanlah kelancaran dalam proses tersebut. Dan bantulah kami supaya dapat memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di masa pandemi ini, berikanlah kami perlindungan-Mu, supaya dapat melewati masa sulit ini, dan pandemi ini cepat berakhir, sehingga kami dapat beraktivitas normal kembali. Berkatilah para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan, dan bagi yang telah Engkau panggil, berikanlah tempat yang terbaik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bagi orang tua dan anak-anak yang sekarang melakukan PJJ, berikanlah kesehatan dan kesabaran dalam menjalaninya, dan berikanlah kelancaran bagi semuanya dalam melaksanakan PJJ ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk intensi pribadi kita masing-masing. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahi seorang anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan karunia belas kasih yang melimpah. Semoga kami senantiasa meneladani Dia, menghayati semangatnya, dan mengamalkan cinta-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh setia, karunia cinta kasih-Mu telah kami sambut. Buatanlah kiranya semangat kami agar kami pun setia dalam pengabdian dalam cinta kasih seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bimbinglah kami semua, para guru, orang tua murid, serta para anak didik kami yang mengikuti perayaan ibadat syukur pada hari ini. Semoga selalu Engkau berikan kesehatan, kesabaran, semangat dalam belajar. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengan demikian, ibadat syukur telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita melanjutkan karya kasih Tuhan, dan semoga diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Anak-anak, tadi kan kita sudah melakukan ibadat perayaan Natal bersama. Sekarang tiba saatnya kita akan door prize. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang menarik. Sekarang kita mulai dari kelas 1A ya. Siapa ibu gurunya? Dengan Ibu Christine.
kita akan mengundi kelas 1A siapa yang beruntung ya. Ayo dikocok Bu. Ada nomor absen 3. Nomor absen 3. Nomor absen 20. Nomor absen 20. Nomor absen 26. Nomor absen 26. Berikutnya A3 nggak ada, jatuh lagi ya. Berikutnya nomor absen 13. Nomor absen 13. Kurang satu lagi ya. Nomor absen 12. Nomor absen 12. Selamat bagi 5 anak yang beruntung kelas 1A. Yeay. Terima kasih Bu Christine. Selanjutnya untuk kelas 1B dengan Ibu Guru Ibu Catherine. Yeay. Halo, selamat Natal dan Tahun Baru. Kelas 1B, apa kabarnya kalian? Pasti kalian senang sekali hari ini ya. Kita akan mengadakan door prize. Kelas 1B siapa yang beruntung ya? Ayo Bu. Kita kocok-kocok ya. Kalian pilih. Nomor absen 37 nggak ada. Diulang lagi. Nomor absen 22. Berikutnya nomor absen 19. Berikutnya nomor absen 6. Kenapa Bu Nenek? Dua lagi ya Bu Kenny. Oh iya, siap. Nomor absen 7. Lagi, siapa yang beruntung? Absen 5. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Ya, selamat bagi 5 orang yang beruntung di kelas 1B.
Apakah mau lanjutkan atau udahan ya? Sekarang kita lanjutkan kembali di kelas 2A dengan Ibu Guru, Ibu Rita. Silakan Ibu Rita. Sekarang giliran kelas 2A. Siapa ya yang anak-anak yang beruntung mendapatkan door prize? Mari kita undi bersama. Ayo Bu Rita. Yang pertama yang mendapatkan undian 5, absen 5. Berikutnya absen 18. Selanjutnya absen 8. Untuk yang terdekat 2 lagi. Absen 21. Satu lagi ya. Satu lagi. Absen 6. Selamat ya anak-anak kelas 2A yang berhasil mendapatkan door prize. Dadah. Selanjutnya door prize kelas 2B dengan Padian. Yeay. Langsung ya, yang beruntung absen 4. Berikutnya absen berapa ini boleh? 31. Berikutnya absen 3. Berikutnya absen 15. Berikutnya absen 8. Terima kasih, selamat yang mendapatkan. Ya, selamat bagi yang mendapatkan door prize di kelas 2B. Terima kasih Padian. Teringat saat Natal bersama
Selamat Natal dan Tahun Baru Ibu ucapkan untuk anak-anak kelas 3A. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sekarang Ibu mau undi untuk door prize. Yuk kita mulai. Kocok dikocok, diacak. Nomor 17. 17. Selanjutnya nomor 9. Nomor 37. Nomor 25. Dan yang terakhir adalah nomor absen 22. Selamat kepada anak-anak yang beruntung dalam door prize hari ini. Bye-bye. Ya, terima kasih Ibu Marta. Selamat untuk anak-anak kelas 3A. Sekarang kita lanjut lagi. Door prize untuk kelas 3B. Kira-kira gimana kelas 3B? Kita panggil dengan Ibu Lia. Silakan Ibu Lia. Halo anak-anak, selamat Natal tahun baru ya. Hari ini kita akan bagi door prize. Yuk kita undi yuk. Foto dulu ya Bu Rere. Ya. Siapa ya yang kira-kira menang? Nomor absen 35. Kemudian absen 28. Absen 4. Lanjut lagi ya Bu Rere. Absen berapa ya? Absen 30. Absen 5. Silakan ya anak-anak bagi yang menang door prize hari ini. Terima kasih Bu Lia. Selamat bagi anak kelas 3B yang mendapatkan door prize. Kita lanjut kembali pengambilan door prize untuk kelas 4A dengan siapa ya gurunya ya? Dengan Ibu Lucy. Silakan Ibu Lucy. Halo anak-anak kelas 4A, Merry Christmas and Happy New Year. Nah sekarang
kita akan mengundi door prize untuk kelas 4A. Kira-kira siapa ya yang dapat? Dikocok dulu ya, Bu Rere. Ayo diaduk-aduk. Absen 27. 33. 12. Absen 12. Dua lagi ya. Siapa ya ini kira-kira? Absen 10. Satu lagi. Absen 4. Nah sekarang door prize untuk kelas 4B dengan wali kelasnya. Siapa lagi? Ibu Rere. Ayo Ibu Rere. Oh Rizky juga dong. Ayo 4B. Oke anak-anak kelas 4B. Pasti anak-anak kelas 4B juga tenang aja akan mendapatkan door prize juga ya. Sebelumnya selamat Natal dan Tahun Baru untuk semua orang tua SD Santo Petrus dan anak-anak semua. Ya, untuk door prize kelas 4B. Kita kocok dulu ya Bu Lucy ya. Siapa ya kira-kira yang Bu Rere? Nomor absen 32. Nomor absen 36. Nomor absen 10. Nomor absen 6. Satu lagi ya. Satu lagi. Nomor absen 39. Ya. Selamat bagi anak-anak kelas 4B yang mendapatkan door prize. Terima kasih Bu Lucy. door prize untuk kelas 5A, yaitu dengan Pak Guru kelas 5A, wali kelasnya adalah Pak Marcel. Silakan Pak Marcel. Silakan Pak.
Halo anak-anak kelas 5A, selamat Natal dan Tahun Baru. Nah, sekarang kita akan mulai saja untuk pengundian door prize kelas 5A ya. Kita mulai. Ayo Pak, diaduk. Dapat nomor absen berapa? Yang ya? pertama nomor absen 16. Berikutnya untuk yang kedua nomor absen 29. Oke Bu Dede. Selanjutnya nomor absen 9. Dua lagi ya. Nomor absen 12. Terakhir ini ya Bre. Oke, yang terakhir nomor absen 14. Selamat bagi anak-anak yang mendapatkan door prize. Dadah. Ya, door prize selanjutnya kita akan undi di kelas 5B. Kita panggil gurunya 5B, yaitu Ibu Niken. Mereka bukan Ibu Niken ya? Anak-anak ada yang kenal sama ibu gurunya? Pasti belum kenal dong ya. Ya, sekarang di hari yang berbahagia ini, walaupun kita merayakan Natal secara virtual, ini kedatangan guru baru. Bu Rendra juga Bu Niken ya. Jadi anak-anak bisa berkenalan melalui virtual. Nanti ibu gurunya akan berkenalan dengan anak-anak. Silakan ibu guru baru. Oke Ibu Rere, terima kasih. Sebelumnya selamat Natal dan Tahun Baru untuk murid-murid kelas 5B. Perkenalkan, nama Ibu Retaria Nandiasari, bisa dipanggil Ibu Retaria. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengundian door prize. Silakan Bu Reta, diaduk-aduk. Nomor 9. Absen 9. 34. Baik Bu. 12. Nomor absen 12. Nomor absen 1. Nomor absen 1. Satu lagi ya Bu. Nomor absen 7. Nomor absen 7. Selamat untuk yang menang mendapatkan door prize. Terima kasih Bu Reta. Selamat untuk anak kelas 5B yang mendapatkan door prize. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kita mau lanjut lagi nggak nih? Lanjut dong ya. Masih ada 2 kelas lagi, 6A dan 6B. Sekarang kita mulai dengan kelas 6A dengan Ibu Guru, Ibu Vince. Silakan Ibu Vince, ya Ibu Vince semangat sekali nih di awal tahun ya. Baik, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat Bapak, Ibu, orang tua murid SD Strada Santo Petrus serta anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Khususnya Happy New Year buat kelas anak-anak kelas 6A. Yuk, kita lihat siapa saja yang beruntung. Tadi ya. Nomor 3. Oh iya lupa. Nomor 2. Ini nomornya kecil ya. Ayo Bu diaduk sampai dalam. Nomor 33. Dua lagi Bu. Apa khusus kelas 6 3 lagi? 2 lagi ya. Nomor absen 20. Satu lagi ya Bu. Oke, satu lagi. Siapa ya? Siapakah yang beruntung? Nomor 1. Oke, selamat untuk anak-anak kelas 6A yang beruntung dalam door prize hari ini. Dadah. Sama sekali lagi. Terima kasih Bu Vince. Selamat untuk kelas anak-anak kelas 6A. Terakhir, door prize terakhir yaitu kelas 6B dengan Bapak Andre. Ya, silakan Pak Andre. Terima kasih Bu Rere. Halo anak-anak, selamat siang. Selamat Natal dan tidak lupa selamat Tahun Baru. Hari ini kita akan mengundi siapa yang mendapatkan keberuntungan untuk door prize dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Siap? Oke. Kita kocok, acak-acak. Pak, diambil 1 bola. Nomor betul 34. Kemudian nggak ngintip loh Pak Guru. Nomor 21. Ya, nomor absen 21. Harus dikocok sampai. Very good. Nomor absen 5. Iya. Berapa lagi Bu? 2 lagi. Ya silakan Pak. Nomor absen 12. Nomor absen 12. Satu lagi. Paling bawah nih. Aduh. Paling bawah. Nomor absen 38. Yang terakhir 38. Oke, terima kasih anak-anak semua dan terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang.